Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang dirahmati Allah. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar materi tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah dengan harapan semoga kita semua pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, hari ini kita akan belajar surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakariu, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan kemudian kami jadikan kamu, syu'ubau, berbangsa-bangsa, wa qabailah, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Itulah arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kandungan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang pertama adalah bahwasanya manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagaimana tadi telah disebutkan min dzakari wa unsa. Kemudian yang kedua, manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Beda suku, beda bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga perbedaan ini harus senantiasa kita saling hormati. Kemudian yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga itu adalah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa itu artinya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan kandungan yang keempat, innallaha alimun khabir, bahwa Allah itu anak-anak maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan tidak tersembunyi, Allah akan selalu mengetahui. Itulah kandungan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita sudah mempelajari kandungan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Apa sih pesan moral yang terdapat dari ayat ini? Pesan moral yang terdapat dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang pertama adalah saling menghargai sesama manusia. Kemudian yang kedua, janganlah kita menyombongkan diri, baik itu dengan suku kita, bahasa kita, harta kita, pangkat kita, karena di hadapan Allah semuanya sama.
Kemudian yang ketiga, anak-anakku, pesan moral yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah jadilah anak yang bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan yang keempat adalah berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Dan yang kelima, pesan moralnya adalah kita harus ingat bahwa Allah selalu mengetahui dan juga maha teliti terhadap apa yang sudah kita lakukan. Sebagai seorang siswa, sikap yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk meneladani dan mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 13, terutama ketika di sekolah, yang pertama adalah dengan tidak memilih-milih teman. Jadi kalian berteman dengan siapapun tanpa memilih-milih si A, si B, si C dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak saling mengejek. Kemudian yang ketiga, sikap yang dapat dilakukan adalah menolong teman yang sedang kesulitan. Kemudian juga yang keempat adalah hormat dan patuh kepada guru dan juga kepada orang tua. Yang kelima, menjalankan sholat dan senantiasa selalu berbuat baik. Itulah contoh sikap meneladani surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, agar kalian lebih memahami materi surat Al-Hujurat ayat 13 ini, silahkan kalian kerjakan ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan ini di buku tulis agama kalian, yaitu buku tulis berwarna hijau. Tidak perlu terburu-buru, kerjakan dengan teliti. Jika kalian kesulitan, silakan bisa kalian simak kembali video pembelajaran yang Pak Guru kirim ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ucapkan selamat belajar dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.